Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI, ketemu lagi kita hari ini sudah masuk di hari Selasa, sudah di jam 5 sore. Wah, ini saatnya kita mau ngobrol-ngobrol banyak hal. Betul. Hari ini tuh kita mau ngomongin sesuatu yang sepertinya ini tiap hari pasti ngalamin, tiap hari pasti melakukan, tiap hari pasti merasa bersalah nggak sih kalau kita bersinggungan. Ngeri. Lagunya sudah dibuka dengan looking at you. Looking at you? Memandangmu. Oh iya, tapi kalau ngomong-ngomong masalah memandang, aku nanya secara pribadi ya, secara persegi panjang kalau memandang Kabupaten Bantul, dari sisi sampah, kebersihan dan segala macam seperti apa sih? Nah, kalau secara segi sampah. Nggak usah dijawab nanti aja, biar narasumber yang akan menjawab kayaknya lebih kompeten. Lebih kita. Saya ini sebagai warga masyarakat Bantul loh. Oke. Mengenai sampah itu kan sekarang sampah itu bisa diolah. Oke. Loh. Ada nilai jualnya ya? Nilai jualnya ada, dijadikan kerajinan. Loh. Saya tuh kemarin juga mengurusi sampah. Wah, keren. Jadi pemulung loh saya itu. Jadi kalau nge-MC enggak, job siaran enggak, ngapain? Baleni gawean lawas. Jadi? Pemulung. Kok mulung? Loh, jangan remehkan pemulung. Penghasilannya yang penting. Masa? Kalau pas lagi rame, penghasilannya tuh bisa sampai 100.000. 100.000 itu kalau rame? Nek pas sepi? Sepi yo 500 tekan 750. Loh kok malah? Makin banyak? TV barang tak angkut kok. Wih nyolong. Ini kayak rakonang ya. Jangan dong. Jangan. Tapi ngomong-ngomong soal yang satu ini, soal sampah, sepertinya kita perlu ada penyadaran kritis lah ke masyarakat. Nah. Supaya tidak nyampah. Aku di rumah itu ya, tiap hari tuh bau-bau seger loh. Maksudnya apa ya? Dari TPA Piungan. Oh, jadi sekarang di TPA Piungan itu kan sudah menggunung. Nah itu dia. Kesadaran masyarakat itu istilahnya perlu diketuk. Nah, untuk itu kenapa ada yang namanya bersama. Jadi itu Bantul Bersih Sampah tahun 2025. Wah, apa ini? Tapi jangan kita yang ngomong, kayaknya nggak kompeten kalau kita ngomong. Nggak ada yang gatek kan ya kita? Iya benar, makanya kita akan langsung saja panggilkan dua narasumber yang siap nanti akan berbincang dengan kita terkait dengan tema kita, yaitu menuju Bantul Bersama, Bersih Sampah tahun 2025. Nah. Dan kita sambut saja yang pertama, kita panggilkan satu kehormatan. Oh pakai, siap. Ayo, ready. Lamalah sedap. Tak kon kerja proyek neh. Oke, yang pertama kita sambut satu kehormatan Bupati Bantul, Bapak Haji Abdul Halim Muslih. Yo. Iya, assalamualaikum Kang Halim. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih sudah hadir di sini. Hijau-hijau hari ini. Iya. Seger loh Pak ini. Iya. Pak. Apakah memang DLH itu harus seperti ini kalau misal temanya tentang lingkungan hidup, Kang Halim? Ya, hijau itu kan simbol tanaman, simbol kesuburan, simbol kebersihan. Ya, itu hijau. ya. Oke. Nanti selengkapnya mungkin saya juga akan tanya nih, kalau dari Kang Halim sendiri melihat sampah di Kabupaten Bantul seperti apa, tapi nanti ya Kang Halim. Monggo kami persilahkan untuk lenggah. Ya. Sudah, tamu sudah hadir. Satu lagi dong. Satu lagi. Ya. Ini tak wacanya dulu. Selanjutkan. Siap-siap Pak. Malah siap-siap. Pak siap-siapnya ke sana. Bapak ya siap-siap sudah jungkatan ini. Oh iya, oke. Tamu yang kedua adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul. Siapa dia? Bapak Ari Budi Nugroho. Hadir di sini, apa kabar Pak Ari? Baik, sehat. Ya. Alhamdulillah. Ini Bapak semakin langsing mikirin sampah Kabupaten Bantul. Ini beliau ini karena kegiatannya untuk memajukan program-program dari DLH ini kan. Oh iya. Memang betul. butuh penanganan. Ya, serius. Serius ya? Menyadarkan masyarakat ini yang masih susah ya Pak ya? Ya, itu kan perubahan budaya. Iya. Berarti sekarang masih banyak masyarakat yang semaput Pak. Hah? Ini tadi disadarkan. Oke. Untuk yang serius sepertinya nanti aja. Monggo Pak Ari, kami persilakan untuk menempati tempat duduk, nanti kita ngobrol lebih banyak lagi. Betul. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin tahu lebih banyak mengenai tema kita, yaitu seperti apa Bantul menuju bersama. Betul. Bersih Sampah tahun
2025. Kita akan simak tapi tentunya setelah yang berikut ini tetap bersama kami dalam Taman Paseban. Paseban. Sampah rupanya masih menjadi permasalahan yang belum tuntas teratasi, khususnya di Kabupaten Bantul. Problematiknya adalah antara tempat pembuangan sampah tidak sebanding dengan banyaknya sampah yang semakin hari semakin bertambah. Meskipun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul telah berupaya membangun Intermediate Transfer Facility atau ITF, di mana teknologi ini akan mengolah sampah-sampah yang dibuang oleh masyarakat ke TPST Piungan. Dengan keberadaan sampah yang terus menumpuk, tentu akan mengganggu kebersihan lingkungan maupun bau yang tidak sedap, serta kondisi udara yang juga akan terkontaminasi dengan adanya sampah-sampah tersebut yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Pemerintah daerah Kabupaten Bantul berupaya untuk mewujudkan Bantul Bersih Sampah 2025. Pemkab Bantul melalui Dinas Lingkungan Hidup melaunching Bantul Bersama, yaitu Bantul Bersih Sampah 2025 oleh Bupati Bantul H. Abdul Halim Muslih yang dihadiri oleh Panewu dan Lurah se-Kabupaten Bantul pada Selasa 12 Oktober 2021. Kegiatan sosialisasi launching Bantul Bersama ini melibatkan seluruh stakeholder yang ada, terutama kelurahan-kelurahan untuk fokus melakukan pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga. Sarana prasarana yang diperlukan seperti tempat pembuangan sampah sementara, kemudian rumah pilah sampah harus ada di setiap kelurahan. Masalah sampah tidak selesai pada tataran tempat pembuangan sampah dan tersedianya sarana prasarana, akan tetapi yang lebih penting adalah kesadaran masyarakat tentang budaya bersih sampah. Dibutuhkan gerakan reformasi budaya dimulai dari rumah tangga yang secara terus-menerus disosialisasikan pemahaman, serta ditumbuh kembangkan kesadaran agar sejak dari lingkungan rumah tangga sampah sudah terpilah. Masyarakat Bantul harus melakukan perubahan besar, mereformasi budayanya masing-masing agar terbiasa memilah sampah. Sampah organik dibuang di bak organik, yang non-organik dibuang di bak non-organik, supaya nantinya pengelolaannya lebih mudah. Bisa dilakukan recycle pemanfaatan kembali, bisa digunakan kembali reuse, badan usaha milik kelurahan atau BUMKAL dapat dioptimalkan untuk melakukan pengelolaan bisnis. Salah satunya bisnis sampah. Di satu sisi, BUMKAL juga akan mendapat keuntungan. Di sisi lain, BUMKAL ikut serta dalam mengurangi problem persampahan. Sehingga BUMKAL memiliki dua fungsi sekaligus. Yang pertama, fungsi profit oriented atau mencari keuntungan. Dan yang kedua, memiliki fungsi public service obligation atau pelayanan masyarakat. Gerakan Bersih Sampah 2025 ini bertekad ingin mewujudkan Bantul bebas sampah, walaupun itu tidak mudah dan membutuhkan semangat. Kolaborasi merupakan langkah utama menangani sampah. Kemudian, yang tidak kalah penting untuk mencapai Bantul Bersih Sampah adalah bagaimana merubah perilaku budaya dari masyarakat untuk lebih peduli dalam pengelolaan sampah. Agar gerakan Bantul Bersih Sampah 2025 ini bisa tercapai, harus ada jaminan keberlanjutan program serta disupport dengan regulasi. Baik, itu tadi mengenai Bantul menuju bersama. Nek saya sudah tidak kaget kok saya. Kenapa? Saya itu direktur bank sampah. Wish. Pengalaman soal sampah saya sudah pengalaman. Saya sekitar 6 tahun sudah jadi sampah masyarakat. Saking jadi sampahnya, terus tadi diangkat jadi direktur. Sampah kok saya. Tapi yang dimaksud bukan sampah yang itu, beda Maksudnya lagi.
beda lagi ini sampah. Tadi begitu video pertama nongol itu kan yang disut dari atas tuh, ngomongin tentang tempat pembuangan akhir tuh di TPA Piungan tuh ya. Nah ini saya mau nanya dulu nih sama Kang Halim, gimana Kang Halim melihatnya kondisi di Bantul itu seperti apa sampai akhirnya harus ada menuju Bantul bersama ini tadi? Ya, setiap hari masyarakat Bantul itu kan memproduksi sampah. Ya. Warga Bantul itu jumlahnya 1 juta jiwa. Wow, Ya. oke. Kalau setiap hari masing-masing individu itu memproduksi 0,6 kilogram sampah, maka per hari akan ada 600 ton Ya. sampah per hari. Sementara Dinas Lingkungan Hidup dan lembaga yang mengelola sampah itu per hari paling hanya bisa mengolah itu 200 ton. Oke. Berarti ada 400 ton sampah yang tidak Harus bisa kemana? terkelola. Oke. Akibatnya apa? Ada yang dibuang di sungai, kemudian di pinggir jalan, di selokan, dan ini akan memperburuk lingkungan hidup kita dalam jangka panjang. Yang kasihan siapa? Ya anak-anak dan cucu kita. Ya. Jadi generasi di masa depan itulah yang akan menanggung akibatnya. Nah, agar itu tidak terjadi di masa depan, maka sejak hari ini, sejak sekarang, sampah itu harus dikelola dengan baik, harus dikurangi, sehingga tumpukan sampah itu tidak terjadi. Jadi, pemerintah Bantul lalu menetapkan Bantul Bersama, bersih sampah tahun 2025. Oke. Ya, jadi tahun 2025 itu kita berharap gitu, bercita-cita masalah sampah itu selesai di Bantul. Ya. Ya. Oke, dari data yang tadi Kang Halim sampaikan itu baru perkiraan ya. Kita nggak tahu ada yang lebih. Iya, ada yang lebih, kan? ada yang kurang Iya, gitu. iya. Jadi perkiraannya sekian Iya, gitu ya. iya. Itu oke, baik. Itu based on datanya seperti itu. Kalau Pak Ari sendiri, kalau data yang ada di DLH sendiri seperti apa Pak? Di Bantul aja, khusus untuk Bantul, di sampah di Bantul. Jadi begini, menyambung yang diaturakan Bapak Bupati tadi, intinya kan sampah yang ditimbulkan atau timbulan sampah itu kan belum seluruhnya terkelola. Ya. Jadi kalau sesuai dengan data yang ada di kami, sesuai dengan Jakstrada kami, kebijakan dan strategi daerah, tahun 2020 itu kita baru mampu mengelola sampah itu kurang lebih baru 62%. Oke. Ya. 62% berarti kan 38%-nya ya tadi seperti yang disampaikan Pak Bupati, yaitu tidak terkelola. Ya. Kemudian sampah ini kalau tidak ditangani secara serius begitu dengan cara-cara yang luar biasa, ya akan menjadi permasalahan yang luar biasa pula. Ya. Karena kan tidak bisa ditunda ini, karena kita setiap hari kan menghasilkan sampah. Ya ini memang perlu upaya extraordinary begitu, tidak yang biasa. Dan Pak Bupati sudah meluncurkan tadi 2025 bersih sampah. Jadi konteks bersih sampah itu tidak ada sampah, sampah tetap ada karena kita setiap hari kan ya makan, mesti ada sisa dan sebagainya. Tetapi sampah itu terkelola dari hulu sampai hilir. Jadi kalau dari hulu itu ya dari rumah tangga harus dimulai tadi yang disampaikan Pak Bupati, harus ada pengurangan di sana, harus ada pengilahan di sana, harus ada proses penggunaan ulang di sana. Sehingga sampah yang timbul itu tidak sama dari rumah tangga sampai TPA itu jumlahnya sama. Yang kita inginkan itu, yang kita dorong itu dari rumah tangga misalnya hasilnya tadi 0,6 per rumah tangga, nanti yang sampai ke TPA tinggal 0,1 kan begitu. Karena ada proses pengurangan, proses pengolahan yang ini nanti menjadi sangat penting untuk mendukung gerakan Bantul Bersih Sampah 2025. Oke, gitu. Jadi mulai sekarang harus dipilah. Iya. Masyarakat juga harus tahu sampah itu tidak boleh dibakar loh. Oh iya. Nah iya jangan tidak ngerti dah. Ngerti nah. Taunya kan wes beres rampung hilang gitu. Lah iya. Nggak boleh. Ditanam juga nggak boleh. Loh, ora ngerti nanti. Diapain? Aku ya ora ngerti. Kirain pede banget. Nanti tanya Pak Halim. Jadi gimana nih Kang Halim, maksudnya hulu ke hilirnya harus beres ya. Nah terus yang harus dilakukan sekarang seperti apa masyarakat supaya bisa menuju ke tahun 2025 targetnya? Sebetulnya sederhana ya konsepnya itu. Sampah berada di tempatnya. Oke. Sampah yang organik dibuang di tempat sampah organik. Sampah non-organik dibuang di tempat sampah non-organik. Kenapa? Agar pengelolaan dan pemanfaatannya itu mudah. Dan ingat, hal yang sepele seperti ini itu perlu
pembiasaan, perlu reformasi budaya pada setiap individu warga Bantul. Ingat bahwa sampah itu sesungguhnya tanggung jawab setiap individu. Nggak bisa setiap orang itu sembarangan buang sampah. Dia bertanggung jawab atas sampah yang diproduksinya. Misalnya, ya, Mas Pur jalan-jalan sambil minum apa namanya air mineral, ya, air mineral atau minuman kaleng. Terus habis, nggak boleh terus langsung dibuang gitu aja. Dia harus tetap memegang itu sampai ketemu tong sampah. Oke. Nah, dan tong sampah itu kan banyak dipilah ya. Di situ sudah ada pemilahan ya. Karena ini non organik, kaleng ini non organik, ya harus ditaruh di tempat sampah non tempat organik yang non organik ya. Supaya nanti petugas sampah itu bisa mengolahnya dengan mudah gitu. Itu. Nah, tapi karena ini masalah setiap individu ya, maka setiap individu atau masing-masing individu ini dalam satu Kabupaten Bantul ini harus bersama-sama bertanggung jawab. Maka kita launching namanya Bantul Bersama. Karena untuk bersih sampah sampai tahun 2025 tidak mungkin hanya pemerintah saja. Semua harus bersama-sama bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkan. Ya. Kalau tidak, wah ini nanti akan ada kiamat kecil itu nanti. Waduh. Ya. Kabupaten kita, kota kita sangat kotor, kemudian tidak estetis, tidak indah gitu, dan menjadi timbulan berbagai macam penyakit. Gitu. Berarti ini yang perlu edukasi nggak cuma masyarakat nih, petugas sampahnya juga perlu edukasi Iya. Jadi sampah itu bukan sekedar urusan sarana prasarana. Tidak cukup misalnya di setiap tempat disediakan tong sampah, setiap dusun diberikan rumah pilah sampah kalau masyarakat tidak bisa memanfaatkan itu. Jadi harus ada perubahan perilaku dalam penanganan sampah. Mulai dari anak-anak kita. Maka ini juga tidak bisa dipandang ringan, ini memang agak berat, tetapi harus kita lakukan. Kalau tidak, bumi kita nanti, kabupaten kita, ini akan tenggelam oleh sampah. Oke, ini komunitas-komunitas juga punya peran penting nih, tapi nanti aja kayaknya ya. Nah, Mas saya ngedeg-deg itu. Nah, ini tenggelam oleh sampah. Ini penjelasannya seperti apa? Penjelasannya setelah yang berikut ini. Oke, baik. Kita harus jeda dulu pemirsa. Jadi untuk Anda yang ingin tahu lebih banyak lagi terkait dengan apa yang kita bahas hari ini, yaitu menuju Bantul Bersama, bersih sampah tahun 2025. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Tetap bersama kami tentunya dalam Taman Paseban.